Saya masih ingat ya. Bakun punya anak nomor 1 Mbak Salbia, nomor 2 Mbak Sakur ya. Mbak Sakur bapaknya Tonto ini. Dari Mbak Sakur sama terus Mbak Salama, Mbak Sabar ya. Dari Mbak Sabar terus Mbak Salama, dari dari Mbak Sapran ya, yang hilang di Kalimantan, nggak tahu ya Mbak Sapran ya, tugas di Kalimantan waktu PGRI. Terus yang terakhir Mbak Sapran ya. Kemudian yang dari pertama Mbak Salbia ini menurunkan pertama satu adalah Pak Haji Pak Dirpan ya. Halo, yang di Lembang, perwakilannya sama dari mana? Dari Pak Dirpan, berdiri. Mahrum Pak Haji Dirpan ya, Saramit. Beliau ini Pak Hadi Marwan. Pak Hadi Marwan adalah orang tua saya sendiri. Mana perwakilan dari Marwan? Kita berdiri. Hadi Marwan, ngajak Marwan. Hadi Marwan berdiri. Perwakilan, lu mana? Oh, Cucunya berdiri. Cucu berdiri ya, istrinya cucu berdiri, cucu Hadi Marwan. Ngajak cucu Marwan, ngajak. Itu dua anaknya Arsono ya, Arsono. Dimas sama Bikin. Yang lainnya nggak ada. Bibit, anaknya. Anak ini Bibit. Ini anak Bibit. Maju. Nah, ini anaknya telu. Anaknya, siji loro telu. Putune. Mantune. Nih ya, Bu Yatimah mana anaknya? Satu. Mana mantu dan cucunya? Mana mantu cucunya? Angkat tangan. Mana namanya Lek Sri Paton? Nah, ini saya sekarang komplit. Anak itu nih, gimana kalau dapat hadiah ini? Anak itu nih, anaknya. Ini anak tunggal, ya. Anak ya wis. Jadi semuanya itu berapa? 8. Jadi ini laki-laki. Saya bilang tinggalnya Semarang. Makanya kami minta kewajiban dari cucu-cucunya untuk nyawer kabeh ya. Tapi yang ngangkuti keluarga dari Cepu mendatangkan keluarga Cepu ke Surabaya ini tempatnya adalah Pak Manulan. Jadi di Surabaya keluarga Rukun Gundi ini tersebar orang Cepu. Kemudian bapak saya kemudian dulu dia ini adalah beliaunya almarhum adalah pengusaha kayu. Jadi ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ini termasuk keluarga besar dari Mbak Irfan yang Salbia. Mbak Irsad, iya, Mbak Irsad dan Mbak Salbia ya. Dua orang ini ternyata beranak cucu putra waya semuanya sehingga menjadi puluhan sampai mungkin ratusan. Dan ini nanti kalau diurut lagi generasi berikutnya ya bisa banyak. Ini bumi ini yang penuh akhirnya kan dari Adam dan Hawa. Tapi mudah-mudahan yang terpenting menjadi putra waya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunya akhirati. Selamat agomoe. Amin Allahumma amin. Yang terpenting itu. Dan kita ini diciptakan ini kan sebenarnya untuk mengabdi kepada Allah. Makanya Allah itu memberikan petunjuk dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 113. Allah itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kamu semua ini manusia diciptakan min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Termasuk ini Mbak Irsat dan Mbak Salbia ini kan laki-laki dan perempuan, terus punya putra wayah segini banyaknya ini. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila, dijadikan kalian ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kira-kira ini kalau putra wayahnya Mbak Irsat sama Mbak Salbia ini sukunya suku Jawa ya. Ada yang menantunya bukan orang Jawa? Tidak ada, Jawa semua ya? Alhamdulillah Jawa semua. Karena suku itu banyak. Saya mau tanya ini, berapa jumlah suku di Indonesia ini? Loh, berapa jumlahnya suku di Indonesia ini? Suku di Indonesia ini jumlahnya 17.000. Banyak sekali ya. Di Pulau Jawa aja sudah berapa suku? Pulau Jawa saja ya. Nanti di Pulau Sumbawa itu berapa suku? Di Pulau Bali itu berapa suku? Itu sukunya banyak sekali. Jadi itu sehingga kita ini termasuk bangsa besar yang terdiri dari 17.000 suku. Dan suku itu disebut dalam Al-Quran Suba wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kita ini bangsa apa namanya? Bangsa Indonesia. Nanti kalau tetangga kita itu ada namanya bangsa Malaysia, bangsa Singapura, ya. Jadi itu banyak, kita ini diciptakan itu. Tapi untuk apa sih sebenarnya kita ini diciptakan oleh Tuhan itu? Dijadikan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ternyata tujuannya satu, lita'arrafu, agar saling kenal satu dengan yang lain. Nah ini sebenarnya ada teman saya dulu namanya Cak Somat ya, tapi nggak hadir di sini. Ya Cak Mat itu, Cak Somat ya. Sekarang ada di Gundi ya, di Gang 3 ya, betul ya Cak Somat itu ya. Itu teman di remaja Islam, remaja masjid dengan saya dulu. Nah sehingga kita ini diciptakan itu dalam rangka untuk saling kenal mengenal. Setelah saling kenal mengenal itu, yang dijadikan ukuran adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dari akhir surat Al-Hujurat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa, yang paling mulia, inna akramakum, yang paling ikram, yang paling mulia itu adalah indallahi atqakum. Di sisinya Allah paling takwa. Jadi derajat kita ini itu adalah yang paling takwa. Makanya kalau di tradisi pesantren itu kalau ketemu sama kiai itu harus cium tangan. Cium tangannya itu bolak-balik. Kalau yang sebelah ini dicium, ini hormatan, menghormati. Kalau bahasanya wong Gundi itu respect, respect itu hormat. Terus setelah itu dibalik, dicium yang dalamnya. Karena ini barokatan. Makanya coba perhatikan di pesantren ini. Kalau setiap cium kiai itu dicium depannya, langsung dibalik dicium belakangnya. Karena ini hormatan dan ini barokatan. Ngalap barokai kiai. Ya, ada nggak ini yang dipondokkan ini, cucu-cucunya ini? Nggak ada ya? Ada ya, Mas Yono? Ya. Oh, Rania Rafan, bagus itu ya. Jadi itu kalau dipondokkan nanti akan tahu namanya taklimu taklim. Jadi penghormatan ini karena dalam Al-Quran, inna akramakum inda atqakum, yang paling mulia, yang paling takwa, dan yang paling takwa itu adalah ulama. Setelah anbiya wal mursyalin, lalu kemudian ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisannya Nabi. Jadi para Nabi itu punya warisan namanya ulama. Makanya hormatan. Karena Al-Quran ini menyebutkan nggak ada perbedaan orang kulit coklat, kulit hitam, kulit merah, kulit putih, nggak ada perbedaan.
Kalau sudah masuk masjid, sopo sing paling dhisik, ya dia menjadi apa ini, sopnya yang terdepan. Kalau istilahnya dulu sing sop depan itu ganjarannya oleh sapi, sop kedua oleh wedus, sop ketiga oleh ayam, sop keempat oleh telur, ya. Sop sing paling terakhir di luar masjid oleh, ya, oleh telek, enggak, pokoknya yang itu. Itu dulu ibaratnya itu pahala yang terbesar itu yang sop yang pertama. Jadi walaupun nanti wali kota datang, kalau dia itu datangnya itu terlambat, ya dia sop belakang. Tidak bisa, oh wali kotanya datang, ini jamaah Jumat mundur, wali kotanya di depan. Tidak ada begitu. Semuanya derajatnya sama di hadapan Allah. Melainkan kalau kamu ingin berbakti kepada Allah itu pertama itu ya. Ini kunci nih dengan lampai ini. Nih, dengan lampai. Man amana billahi wal yaumil akhir. Percaya Gusti Allah niku ada. Nggih. Jangan yakin Gusti Allah wonten. Wonten nggih? Ya. Allah itu ada. Kalau wong Jawa ngomongnya Gusti Allah mboten sari. Artinya Allah itu tidak tidur. Ya, hayyu. Dia maha hidup dan berdiri sendiri. Jadi itu. Yang kedua, yakin kalau kehidupan itu tidak berhenti hanya sampai di dunia ini saja, tapi sampai di akhirat. Nah, ini Al-Quran. Ini Al-Quran ya, Al-Quranul Karim. Yang kita yakini sebagai kitab suci umat Islam. Jadi kita ini harus yakin ada kehidupan akhirat. Ada nggak orang yang tidak percaya akhirat? Banyak. Kalau kita ini pergi misalkan ke luar negeri gitu, banyak orang yang tidak percaya. Yang namanya Tuhan tidak ada itu, namanya ateis itu banyak. Di Australia itu banyak. Bahkan dulu Perdana Menteri Australia itu Julian Gillard itu ateis, tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama. Itu ada itu. Apalagi hari akhirat tidak percaya. Nah kita ini orang yang beriman, yang bertakwa, harus percaya ada kehidupan akhirat. Sekarang ini kita hidup nih. Kita ini sekarang hidup di dunia. Sebelum kita hidup dunia itu, kita ini hidup di alam ruh. Kita ini hidup di alam ruh. Lalu setelah itu kemudian ketika ibu kita mengandung, usia 120 hari, jadi 40 hari, namanya 120 hari. Itu biasanya wong Jawa itu diselamati. Apa itu? Lek gak neloni apa itu? 3 bulan dan 4 bulan diselamati. Karena ketika usia 120 hari Allah itu berfirman wa nafakhtu min ruhi, ditiupkan ruh itu di dalam si jabang bayi itu, sehingga bayi itu baru punya ruh ketika usianya 120 hari. Setelah itu kemudian dari alam rahim itu kita lahir ke dunia ini. Ya sekarang ini kita hidup di dunia ini. Setelah itu nanti kita ini akan kemana? Kemana? Kita akan meninggal dan kita masuk bukan dari alam ruh ke alam rahim, ke alam dunia, lalu masuk ke alam kubur. Dari alam kubur itu kita masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu alam penantian. Sehingga ini Mbak Irsat itu tahu kalau ini sedang kumpul anak cucunya di sini. Mbak Marwan itu tahu kalau anak cucunya dan saudara-saudaranya dikumpulkan di sini, itu tahu karena mereka ada di alam barzakh. Tapi mereka tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa ngomong, tidak bisa, kita tidak tahu karena alamnya berbeda.
tapi tahu. Makanya tadi itu ada pesan ya dari Kanda Sumarno tadi itu, ojo sampai pecah peseduluran perkara rebutan dunya. Dunya itu gak abadi. Ojo sampai silaturahminya putus karena hal-hal sepele yang digedek-gedek no. Tapi bangunlah silaturahmi itu, dan insya Allah orang yang membangun silaturahmi itu ahlul jannah, ahli surga ya, mudah-mudahan jenengan semua ahli surga, amin Allahumma amin. Yaitu kita harus percaya kehidupan akhir setelah alam barzakh itu nanti ada namanya yaumul sya'ah. Yaumul sya'ah itu yaumul kiamat, hari kiamat, baru kemudian yang disebut yaumul ba'ats, hari pengadilan, lalu kemudian yaumul akhirah. Nah akhirah itu tinggal milih melebu surga atau melebu neraka, dan itu harus kita yakini karena itu bagian dari man amana billahi wal yaumil akhir, percaya pada Allah dan hari akhir, wa malaikatihi wa kitabihi wa nabiyyin, tapi juga percaya ono malaikat nggih. Sing biasanya malaikat di kanan kiri namanya sinten? Malaikat sinten itu? Rokib, Atid. Wah, pinter anak-anak ini. Malaikat apa? Rokib sama Atid. Itu di kanan kiri yang mencatat segala amal kebaikan dan keburukan kita. Itu harus diimani, diyakini ada. Ya. Sehingga sekarang ini malaikat itu banyak di sini. Setiap orang bawa 2 malaikat. Maka ini siapa yang punya inisiatif ngumpullah dulur-dulur ini, mengumpulkan para saudara ini, mengumpulkan para putra wayanya Mbah Irsad, ngumpul begini, ini amalnya surgawi itu. Pahalanya besar itu. Mungkin tidak dihitung, itu diukur baina sama iwal ardi, antara langit dan bumi. Itu dengan mengumpulkan saudara-saudara ini lebih berat timbangannya mengumpulkan ini, karena ini bagian dari silaturahmi. Pun nggih, pun 3 nggih. Saat niki saya tanya, yang pertama tadi apa itu? Salam. Yang kedua makan. Ngono ae lho, gampang. Yang ketiga silaturahim. Lah gak dicatet. Iya, iya. Yang keempat sekarang, yang keempat ini paling gampang. Ya tapi rada berat. Ya. Yang keempat itu kata Nabi, shollu billail wan nas sunniyam. Sholat malam ketika semua orang tidur. Sholat apa namanya? Sholat tahajud. Kayak gampang ya. Soalnya enak-enak yang turun itu, nggih. Tiang sari niku harus bangun untuk sholat. Namanya shollu billail wan nas sunniyam. Sholat malam ketika semua sedang tidur. Kalau 4 itu sudah dilakukan, Rasul mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke surga dengan selamat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan 4 itu nggih. Dalam enggak apa-apa Bu, asal sholat malam nggih. Oh, masuk ngoyo niku nggih. Kalau bisa Bu, 2 rakaat nggih, salam. Kalau bisa ditambahin lagi 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat. Kalau kuat lagi tambahin lagi 2 rakaat jadi berapa? 6. Tambah lagi 2 rakaat berarti 8. Setelah itu kemudian sholat witir. Witir Bu nggih. Witir itu 3 rakaat. Jadi jumlahnya berapa? 11. Kurung ya. Tapi lek dijalani insya Allah ndak. Pokok dilakoni bendino mboten. Nggih, sae. Terus sholat. Nggih. Bagus. Nggih. 2 rakaat. Lek saged pinten? 11
11 rakaat. Itu lebih sae malih. Nggih. Yang penting istiqomah. Biasanya itu ini niku. Nggih, paling margun. Dalu bangun tiba-tiba oleh kamar mandi mek ngoyo tok, balik mana tidur mana, biasanya ngoten. Nggih. Nah, itu kalau bisa ambil air wudhu. Kalau sudah biasa puasa Senin Kemis kalau biasa tidak terasa. Bahkan yang puasa Daud sehari puasa sehari tidak, nggak terasa kalau sudah dilakoni. Nggih, pokoknya dilakoni saja. Nggih, dilakoni, gampang itu semua. Ya, mudah-mudahan habis. Mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi ahli surga. Nggih, amin. Paling tidak sekarang sudah ketemu silaturahmi begini, ini adalah tanda-tandanya ahli surga semuanya. Nggih, amin. Monggo kita kirim doa nggih. Ini kalau dikirimkan doa ini yang pertama kepada almarhum almarhumah Mbak Irsat wa almarhumah Mbah Salbiah, punya 8 putra yang masih hidup, ragil Mbah Sapura. Oh, ini ahli tahajud ini ya, usia 16 tahun. Wow, luar biasa. Awet muda karena tahajud ini ya, 16 tahun, 76 ya. Terus yang 7 itu apa ini almarhum Mbah Haji Irfan, almarhum Mbah Haji Pik, almarhum Mbah Haji Marwan, almarhumah Mbah Siti Hinduna, almarhum Mbah Mulyono, almarhum Mbah Sudarko, almarhumah Mbah Bibit, almarhum Mbah Sujono, almarhumah Mbah Yatimah, almarhum Mbah Mat Raji, almarhumah Mbah Sri Patona, mungkin Fatona itu, cuma bahasa Jawa jadi Patona, ya, Fatona. Terus almarhum Mbah Suroto, almarhum Mbah Eni, almarhum Mbah Hirjan, dan almarhumah Mbah Fadilah. Semuanya ini mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firkamhum warkamhum wa ahriwahum wa akrim nuzulahum wa fasi'mat qalahum wa bil ma'i wa sabr bi barakatil